Soalnya Om kan udah sangat berpengalaman dalam investing gitu ya, di bursa especially. Nah, dari yang tadi Dani cerita itu, sebenarnya jadi aku ngecuplik gambar-gambar ini dari Google. Terus kalau sebenarnya dari Google itu, dan dari semua artikel-artikel yang ada, pas ngomongin COVID 2020 itu kan sebenarnya mereka selalu comparing ini dengan unemployment rates di yang Great Recession, dan bahkan gimana ini terjadi, dan layoffs di 2020 bahkan ngeloncatin yang masanya Great Depression. Nah, terus di sisi satu lagi juga dari sisi orang-orang yang terkena dengan COVID-19 itu jumlahnya itu tiap hari bertambah banyak. Bahkan saya baca tadi pagi itu Indonesia punya daily rates itu masih naik terus. Tapi kenyataannya bahwa IHSG especially itu ada mengalami bounce back, dan bahkan kayak S&P all time high kalau yang di US itu mengalami recovery seperti itu kan, dan dia bahkan udah melebihi masa dia sebelum COVID gitu. Apakah ada lesson di sini yang bisa dibandingkan dengan 2008 punya financial crisis loh? Iya, jadi gini, banyak orang yang mengkaitkan kondisi-kondisi krisis ini dengan sesuatu yang sifatnya repetition ya. Yang pertama ada yang bilang, oh ini penyakit 5 tahunan, misalnya kayak di bursa itu ya, bursa pasti kena kocok 5 tahun, 10 tahun gitu. Oh ini 2008 kena krisis, 2018 pasti krisis, 2018 nggak ada apa-apa. Kejadiannya baru 2020. Ada yang orang mengkaitkan dengan, oh yang namanya biological problem itu terkait dengan kesehatan datangnya 100 tahun sekali. Ya, kaitin dengan Spanish flu, kaitin dengan sekarang COVID-19 ya. In between kita punya Ebola dan lain-lain. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya bursa saham itu akan selalu mencari equilibrium untuk mendapatkan hal yang terbaik dari market. Gitu ya. Jadi orang bursa itu semuanya forward looking. Ya. Kenapa sih di tahun pada saat depression atau dan lain-lain itu tidak terjadi seperti sekarang gitu ya? Tidak, mungkin recovery rate-nya nggak cepat kayak sekarang. 2008 juga recovery rate dari bursa bentuknya nggak seperti V-shape recovery kayak sekarang. Karena pilihan dari emiten bisnis yang ada di situ juga terbatas. Ya. Kita ngomong tahun 2019 awal mungkin yang jadi jawara di bursanya sana mungkin isinya perusahaan-perusahaan pertambangan. Sama perusahaan-perusahaan seperti apa ya? Seperti railroad company ya. Makanya di sana mereka punya indeks kan, ada Dow Jones Industrial Average and Dow Jones Transportation Average. Gitu ya. Nah, ketika terjadi krisis ini, yang terhantam adalah industri-industri itu dan tidak ada pilihan. Nah, sama halnya ketika terjadi financial crisis 2008. Source utama dari financial crisis tahun 2008 adalah sakitnya sektor demand, which is adalah demand keuangan gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat nggak bisa bayar utang, kemudian juga ada indikasi kelalaian dari pihak financial regulator untuk meregulasi industri finansial sehingga menjadi bubble dan akhirnya meletus. Makanya akhirnya jadi korban adalah Lehman Brothers, ya, Bear Stearns seperti itu, ya. Nah, kenapa tahun 2020 kok nggak kayak begitu kondisinya, gitu ya? Kenapa? Karena memang intinya adalah regulasi di Amerika juga mungkin sudah meregulate bahwa ketika bank-bank yang too big to fail ini juga sudah dikelola sehingga lebih transparan. Hanya problem utama dari bank di Amerika itu hanya di Wells Fargo. Kalau bank yang lain sih saya rasa kayak Bank of America, kayak JP Morgan dan lain-lain itu no issue gitu ya. Nah, ketika terjadi krisis, orang lalu akan melihat who will benefit from this crisis. Ya, who will be benefiting from this crisis? Industri apa yang benefiting from the crisis? Ada industri healthcare, ada industri telecommunication, kita sebut communication sector, ya. Kemudian ada industri yang terkait dengan work from home economy. Makanya yang menang itu adalah siapa? Yang menang adalah Zoom. Yang menang adalah Netflix. Dan mereka ketika industrinya ini, ketika
ketika orang ekspektasinya bahwa orang pasti akan nonton lebih banyak, menggunakan jasa internet lebih banyak, misalkan ini, harga sahamnya juga naik terus. Yep. Makanya ketika kita ngelihat komponennya S&P 500 gitu ya, S&P 6-nya yang gede, S&P 494-nya itu enggak. Yep. Karena kan isinya adalah saham-saham yang Facebook, Amazon, Apple, Google. Ya. Yep. Seperti itu. Nah, yang tech companies yang besar. Tech company yang besar, tapi company-company yang suffer gitu ya, company-company yang memang ada impact langsung dengan COVID-19 ini, seperti airline industry, consumer discretionary, itu langsung terpukul. Ya, kita lihatlah saham-sahamnya Carnival, saham-sahamnya Royal Caribbean Cruise langsung kena. Kemudian saham-sahamnya American Airlines dan keluarga yang lain seperti Delta, Boeing itu langsung collapse. Ya, bank juga ini. Tetapi ketika orang akhirnya di kuartal kedua dan ketiga, sekarang terjadi rotasi. With the vaccine coming out gitu ya, ada berita Pfizer, kemudian ada berita bahwa stimulus will be getting bigger if Democrat will win this election gitu lah. Akhirnya mereka bilang, this is not the time lagi for us to touch the technology company. Let's buy the 494 company yang ada di S&P. Buyback industri yang masih belum naik gitu. Betul. Jadi di bursa itu selalu berusaha untuk mencari berita baik. Ya, berita baik. Jadi berita buruk buat kami di bursa, buat kami orang-orang investasi, itu bilangnya gini, that's the past. Kita akan berusaha untuk cari. Misalnya kayak sekarang gini, Indonesia kan resesi. Kita akan bilang, tapi kan dari 5,3 turun jadi 3,9 guys. Sektor yang ini udah mulai naik guys. Barito Pacific tadinya minus jadi positif guys. Gitu kan? Orang udah mulai ambil. Nah itu yang kita lihat. We buy future. We are not buying the past. The past. Ya itu. Jadi makanya kita berusaha untuk merotate ini semua. Nah terjadilah nantinya yang disebut dengan portfolio rotation juga, portfolio adjustment juga. Yang tadinya orang beli Amazon, sekarang beli yang lain gitu loh. Oke. Jadi di sini aku mau nanya, soalnya kan tadi Om Lukman ngomong tentang sesuatu yang lumayan menarik gitu. Bahwa di bursa itu selalu mencari equilibrium dan gimana recovery kita ini relatif itu berbeda gitu kan dengan yang tahun 2008. Nah, tapi jadi I saw this image waktu itu tuh dari The Economist. I don't know kalau lu pernah lihat this article atau enggak. Bahwa tapi kalau ini aku yakin Om Lukman kayaknya pernah lihat gitu. Tapi aku mau nanya ke kalian berdua. Jadi apakah this recovery itu bakal this smooth sailing? Tentunya cuman minor corrections doang di tengah jalan. Or do you think ada real gap gitu antara the economic markets atau the stock markets dan yang terjadi di real economy? Soalnya the fact of the matter bahwa mall walaupun udah buka masih setengah-setengah, nanti kadang ditutup lagi, masih ada outbreaks and things like that gitu.